Thank you, Kak. Iya, Sorry. iya. Selamat pagi. Pagi Gracie. Yuk, selamat pagi ya. Kak, Iya. Pagi Eren. Pagi, Kak. Iya, kita tunggu teman-temannya. Pagi Hexa, pagi Vivi, pagi Abigail, Praise, sama Dina. Ya, satu orang pimpin dulu yuk sebelum kita mulai. Yuk, ada yang mau pimpin dulu? Silakan. Adakah yang belum bersedia pimpin dulu? Pagi Delvin, pagi Ecclesia. Abi mau pimpin doa. Pagi Fafa. Ada nggak yang mau pimpin doa? Adakah? Kak Bandar tunjuk aja lah ya. Berarti Kak Bandar minta tolong sama siapa ya? Dina deh, boleh deh pimpin doa Din. Silakan Din. ya Pak, Ya, boleh pimpin doa Din. boleh Pak. Oke. Mari teman-teman kita berdoa sebelum Apa itu namanya? pelajaran dimulai. Doa mulai. Ya. Jadi ya lebih lengkap pasti nanti siang ini. Doa selesai. Oh, baik. Thank you Dina. Ya, sip. Oke. Oke Daniel, cepat sembuh ya. Kayaknya kecapean hari Kamis kemarin ya. Ada performa. Oke, thank you buat Grace sama Praise yang sudah mengkaitkan ditunggu ya programnya. Nah, adik-adik, tadi Kak Bandar udah bikin buat penugasan yang hari Kamis. Ada di Google Classroom, kalian tinggal upload nanti jawabannya di sana ya. Oke, yang tentang pencerminan kemarin ya. Terakhir tuh kalau kalian lupa, ntar Kak Bandar keluarin slide. Di situ udah Kak Bandar tulis juga keterangannya, titik-titiknya, terus harus dicerminkan terhadap sumbu apa atau garis apa, dan harus digambarnya pakai warna apa gitu. Sudah Kak Bandar bikin di Google Classroom-nya. Nanti kalian tinggal foto kerjaan kalian dan upload aja di situ, ya. Jadi nggak usah japri kirim ke Kak Bandar, upload aja dengan rapi di situ supaya tersimpan jawabannya nanti Kak Bandar nilai. Setelah selesai kelas nanti langsung diupload, ya. Jadi jam 1-an sudah bisa diupload dan nanti Kak Bandar cek langsung Kak Bandar nilai. Oke? Jelas buat yang kelas 9? Gimana Lionel? Aku sudah kirim bukan? Iya. Jadi kalau Lionel kan japri ke Kak Bandar, nah, supaya biar nanti Lionel tahu nih nilainya berapa, upload di Google Classroom aja, Kak Bandar nilai di sana ya. Oke. Oke? Iya, sip. Jadi ini akan jadi tugas untuk yang pencerminan. Jadi transformasi itu ada 4 kan, ada refleksi, lalu translasi, dilatasi, sama rotasi. Jadi masing-masing Kak Bandar nanti kasih tugas begini ya. Oke? Refleksi Kak Bandar anggap finish karena Kak Bandar kasih tugas. Lalu sekarang kita coba masuk ke yang baru, namanya translasi.
Area Kabandar keluarin PPT-nya, yang ini Kabandar stop ya. Oh, ada yang baru join. Nah, ini Kabandar stop share. Jadi beres kelas nanti kalian bisa langsung update ya jawabannya di Google Classroom. Jangan ditunda-tunda adik-adik, karena kalau ditunda nanti kalian pasti akan bingung sendiri. Kalau kalian harus kerjakan apa gitu ya. Tapi ini kata ada di meja. Oke, kita akan melihat hari ini kita akan membahas tentang darah ya. Sebelum nanti kita masuk ke sistemnya aja ya, darah dan seterusnya. Saya mau kita melihat satu video ya. Nah, ya, dengan darah. Kabandar mulai dengan pertanyaan ini. Siapa yang tahu arti kata-kata translasi dalam transformasi? Ini yang pernah terpikir itu di dalam. Jadi tadi yang Kak Bandar bilang, transformasi itu ada 4 yang mau kita pelajarin. Kemarin kita belajar refleksi, sekarang kita belajar translasi. Kak Bandar mulai dengan yang mudah dulu, dengan refleksi, karena itu nggak banyak item yang harus kalian ingat, cukup 5 item kemarin. Lalu yang translasi ini juga mudah. Nanti yang paling agak lama itu adalah kita dirotasi atau dilatasi, ya. Oke, jadi kalian bertiga nih, Andrea, Vivi, sama Abigail. Oke, ya. Oke, ya sekarang kalian bisa coba kasih pendapat nih. Apa sih itu translasi? Dan seperti apa nanti konsepnya yang mau kita belajar? Translasi itu apa? Kalau kalian dengar kata-kata translasi, itu apa sih kira-kira? Ada yang mau kasih jawabannya? Kalau kalian mengetok, kalian bisa searching di Google atau tanya di AI. Tapi Anda sebenarnya nggak saja sih ya, di AI terus ya. Tapi sekarang kalau kita cari di Google gitu, mereka itu kayak suka pakai ringkasan AI. Iya. Oke. Jadinya itu kayak jadi kayak apa sama aja ujung-ujungnya. Iya. Translasi kata Daniel dia nyari kayaknya di Google atau di AI ini. Pergeseran. Oke. Dari kata-katanya, dari pengertiannya yang simpel aja dulu, pergeseran. Apa sih arti bergeser itu seperti apa sih? Kira-kira nih. Yang dibilang kalau kalian bergeser, contoh misalkan kalian lagi duduk makan di kafe bareng teman-teman gitu ya, kursinya kursi panjang atau mungkin kursinya yang sofa gitu, terus sebetulnya Boleh saya kasih jawaban nggak? boleh, gimana Lena? Bergeser itu seperti apa? Pergeserannya itu mungkin kayak apa sih namanya? Kayak lokasinya apa kayak bisa beda tapi kayak bentuknya masih sama gitu ya. Bentuknya sama, hanya lokasinya aja yang berpindah gitu. Iya. Oke. Atau salah? Enggak salah, benar. Tapi gini, prinsip bergeser itu sendiri kalian tahu nggak apa bergeser? Belum belajar. Enggak, maksudnya secara bahasa Indonesia aja dulu. Kalau kalian kan sering, geser dong, geser dong gitu kalau duduk kan. Pindah tempat. Pindah tempat. Bendanya beda nggak? Berubah nggak benda yang kita geser? Enggak. Enggak. Bentuknya sama bendanya kan? Betul kan? Kayak kemarin waktu kalian kerjakan refleksi itu kan bangunnya kelihatan tuh kalau kalian hubungin titik ABCD-nya kan? Benda itu emang nggak berubah bentuknya. Cuman setelah dicerminkan posisinya kan berubah. Betul kan? Ya. Gitu ya. Jadi transformasi itu nggak selalu bicara perubahan bentuk, enggak. Bisa juga posisinya yang dibicarakan. Nangkep ya? Jadi translasi kita cuma belajar ngegeser doang, dan itu pasti gampang. Misalkan
Kak Bandar punya apa lah ya? Punya tas. Kak Bandar ada tas di meja gini ya. Kak Bandar gambarin mejanya sederhana lah ya. Kak Bandar gambarin mejanya sederhana. Nah, apa? Lalu kemudian ada ini meja sebetulnya, ini meja, ada tas Kak Bandar di sini nih atau buku. Ada buku di meja sih. Lalu kemudian ada Pak Teddy duduk di sebelah Kak Bandar. Lalu beliau bilang, "Bang, geser dong bukunya, aku mau duduk sini." Yang Kak Bandar geser kan hanya posisi bukunya aja, Kak Bandar pindah ke sini mungkin supaya Pak Teddy bisa duduk di sini kan? Ya kan? Bisa duduk di sini Pak Teddy. Bisa nangkep kan? Bentuk bendanya kan mungkin nggak berubah, tapi posisi bendanya yang berubah. Ya, sama dengan gambar ini nanti. Kak Bandar ilustrasian translasi itu begini. Titik awalnya yang hijau dia tadi di situ, lalu bergeser sejauh yang ditentukan nanti. Berapa jarak tadi dari sini ke sini. Ya. Ini kurva awalnya di sini, lalu bergeser dia sejauh ini di sini. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Ya. Nanti akan diketahui misalkan pergeserannya sejauh berapa, koordinatnya bisa, atau kita harus cari pergeserannya sejauh berapa koordinat. Ya. Balik lagi kita akan ngomongin tentang koordinat di translasi. Secara prinsip seperti ini ilustrasinya, bergeser posisi. Bendanya bentuknya nggak berubah, atau garisnya atau kurvanya nggak berubah. Tidak hanya darah. Itu. Yang membedakan darah. Oke. Ada pertanyaan? Jadi harus tahu dulu nanti kita belajar apa, jangan kita pakai istilah tapi kita nggak tahu. Ya. Kita harus tahu dulu istilahnya apa sih ini translasi itu apa. Cukup jelas? Selesai ya? Gak ada pertanyaan? Gak ada? Oke. Nah, jadi translasi itu punya makna pergeseran, betul tadi. Ingat konsep bergeser, yang berubah hanya posisi, gak merubah bentuk bendanya, garisnya, ataupun kurvanya. Ya. Nah, translasi itu dilambangkan dengan huruf T begini. Ini simbol translasi itu pakai huruf T. Oke, silakan. Pakai huruf T begini. Lalu ini ada A, ada B. A ini mewakili apa? A ini mewakili koordinat. B ini mewakili titik Y. Bisa juga kalian tulis begini, translasi itu bisa, ini bentuknya namanya matriks. Bentuk begini namanya matriks. Nanti kalian belajar di kelas 12, kelas 11. Tapi kalau tulisan koordinat biasa cukup begini, T, A, B. A-nya ini sebagai, tadi Kak Bandar bilang, sebagai X, B-nya ini sebagai Y. Oke, hanya beda penulisan, pengertiannya sama, nilainya juga sama. Ya, nggak ada yang beda di situ. Oke, jadi translasi disimbolkan oleh huruf T, bisa A, B, bisa juga pakai bentuk matriks seperti itu. Lalu kemudian jika translasi T tersebut, A, B tadi, memetakan titik P, jadi titik P awalnya X, Y, lalu kebayangannya X, Y, ini bayangannya, X bayangan, Y bayangan. Maka untuk cari titik X bayangannya, kalian cukup tambahkan titik awal X-nya dengan si A ini. Dan Y bayangannya dengan titik si B ini. Maka dapatlah begini. Ini bayangannya, ini bayangan P. Lalu ini titik asal P-nya, lalu ditambah dengan translasi. Khususnya nanti bagian jarak tertentu gitu. Apakah yang sudah pernah belajar bagian apa yang titik P-nya bayangannya tadi X, Y ya.
Lalu titik P-nya itu kan yang aslinya X, Y, lalu ditambah dengan translasinya A, untuk nyari X bayangannya harus ditambahkan X dengan A, untuk nyari Y bayangannya Y ditambah B. Nah ini ada Dicatat dulu aja, nanti kabar kasih satu ilustrasi contoh tentang satu titik supaya kalian dapat bayangan. dan sebetulnya untuk bentuknya iya saya nggak tahu ya sih. Tapi kita kalau apa kita ini dulu ya, kita pernah dulu. Ini ya, sorry. Ada 4 komponen utama gitu. Ada 4 komponen utama, yaitu plasma darah. Ya, itu adalah yang Sekarang Kak Bandar punya misalkan titik P-nya. Oksigen nanti diangkut oleh sel darah merah. Titik P-nya Kak Bandar kasih nilainya segini. Orang-orang yang memiliki kelainan dalam hal itu, sel darah merah, kekurangan yang misalnya itu seperti kayak Misalkan titik P-nya Kak Bandar punya karena memang bilang tubuh aja jadi sulit ini ya, sulit 3,2 ya. Lalu titik P ini mau Kak Bandar translasi dari kota Jaya wawasan oleh ini juga dia yang secara titik khusus T sejauh titik T ya. Oleh titik T itu sekitar kalau 5,7. kelebihan hemoglobin seperti saya misalnya itu saya nggak bisa Lalu Kak Bandar tanya koordinat saya dinilai terlalu banyak karena P bayangannya berapa? sehat yang bilang karena dehidrasi atau kurang olahraga atau makan terlalu banyak makanan yang sifatnya dari merah dan sebagainya itu persoalan lain, tapi penting ya hemoglobin itu nanti kita akan belajar lebih dalam. Jadi kira-kira nanti bentuk soalnya begini. Tadi kan titik P misalkan 3,2 ditranslasi oleh titik T. Ingat, translasi itu berarti digeser oleh titik T sejauh titik T ini 5,7. Yang ditanyakan koordinat P-nya berapa? Saudara bukti ini jumlahnya tidak banyak. Jadi kalau misalkan ada banyak, untuk menyelesaikan ini kalian tinggal masukkan ke sini. Yang kita cari adalah P bayangannya. Ya. Lalu X-nya tadi awalnya titiknya adalah 3, kali Y-nya min 2. Ini. Lalu translasinya 5,7. Lalu tinggal kalian jumlahkan aja nih, 3 tambah 5 berapa? 8 kan? Lalu min 2 tambah 7 berapa? Min 2 ditambah 7 berapa? 5. Jadi ternyata setelah titik P ini digeser sejauh 5,7 maka bayangannya adalah di 8, tempat ini penting, tempat ini berfungsi dari segi. jadi bayangan titik P-nya setelah digeser posisinya sekarang adalah di koordinat 8,5. Sejauh ini apakah kalian bingung tentang translasi? Sesimpel ini mengerti tentang translasi, benar harap nggak bingung. Bisa lebih detail ya pelajarinya. Plasma darah itu silakan dicatat dulu, formulanya juga dicatat. yang memiliki Nanti kita coba lihat bentuk soal seperti apa sih ya untuk translasi ya. Jadi ini bukan mengirim Kak, kalau misalkan dia bentuknya kayak kemarin bangunan, sebuah bangun dari 4 titik atau 3 titik ditranslasi, ya udah berarti bangun itu yang bergeser. Tapi jangan lupa dari bangun itu kan ada titik-titik, titik-titiknya dulu geser baru nanti dihubungkan oleh garis gitu. Jadi darah yang sifatnya cair itu, air itu maksudnya air itu dikategorikan sebagai darah juga, tapi plasma darah.
Kira-kira seperti itu. Nanti zat protein di dalam plasma itu namanya fibrinogen. Itu dia bisa berfungsi untuk pembukaan darah. Jadi dia nanti bekerja sama dengan pembukaan darah dan trombositnya. Ya. Oke. Yang sudah mencatat boleh kasih jempolnya, kabarnya kasih satu soal supaya kalian punya bayangan kalau misalkan ini bentuknya adalah sebuah bangunan, nggak cuma satu titik ya. Bayangkan darah itu ya saudara merah. Padahal komponen darah nggak cuma. Nah, coba lihat contoh satu ini. Merah-merah. Silakan dibaca dulu. Ya. Sel darah merah Ada segitiga UAB, koordinat O-nya 0,0, koordinat A-nya 3,0, dan koordinat B-nya 3,5. Ingat, segitiga OAB berarti harus butuh 3 titik. Kalian kayaknya kalau belum Ya, nanti titik-titik ini kalian hubungi pakai garis. Lalu yang ditanyakan adalah tentukan koordinat bayangan dari segitiga tersebut kalau ditranslasi oleh titik T ini 1,3. seperti kayak darah gitu ya. Hemoglobin sendiri merupakan protein. Dia terdiri dari zat C. Caranya sama dengan yang tadi. Kalau tadi Kak Bandar kasih satu contoh titik. Nah, sekarang ada 3 titik. Nah, masing-masing kalian cari dulu. Masing-masing titik tersebut bayangannya berapa? Jelas? Jadi itu berkaitan dengan pernapasan juga ya. Bisa dipahami adik ini? Nanti oksigen itu cuma untuk paru-paru, nggak diedarkan ke seluruh tubuh. Oke. Ya. Kalau sudah, Kak Bandar kasih waktu 5 menit nanti. Sampai jam 11 nanti kita bahas. Seperti apa nanti bentuk asalnya dan bentuk bayangannya. Oke? Ya. Kerjain dulu ya. Cari titik O bayangannya, titik A bayangannya, dan B bayangannya. Merah itu diperkirakan sekitar 5 juta sel.
Ada yang udah dapat titik O bayangannya, titik A bayangannya sama B bayangannya berapa? Setelah ditranslasi atau setelah digeser? Terus tadi rongga darah putih yang rusak, karena ini setelah dia bertempur, itu dia akan keluar bersama Adakah yang sudah mendapatkan? Jadi sebetulnya satu bernana itu coba kita lihat dari Devin, A-nya sepertiga atau 1,3 mungkin ya, mungkin maksudnya gitu. Karena kalau jadi per jadinya ini ya 1 dan 3 ya. F-nya 1, Y-nya 3 gitu maksudnya. Jadi kita bisa lihat dari Ingat, berarti kita satu-satu kita translasikan ya. Oke, berarti O bayangannya berarti kan titik O ditambah translasinya ya. utamanya trombosit itu O-nya berarti tadi 0,0 jadi ketika kamu ditambah T-nya 1, 3. dia mencegah Oke, supaya 0 tambah 1 kan 1, 0 jadi tidak tambah 3, 3. Maka ini koordinat O bayangannya tuh ini. Ya, lalu kemudian koordinat titik T-nya. Ya, coba saya Titik A-nya. Sorry, A bayangannya berarti A ditambah T. A-nya 3, lalu T-nya 1, 3. Oke, jadi A bayangannya berapa nih koordinat? Ya 200.000 ya, jadi paling banyak sel darah merah, baru trombosit, baru sel darah putih. Jadi kira-kira berapa nih koordinat dari A bayangan? Selama 3 kali, 8 kali. Ya. Tinggal ditambahin aja, 3 tambah 1 berapa? Jadi ini fungsi hubungan darah tadi sudah dibilang. Nanti 3 tambah 1 berapa? Ya, kan darah itu atau ketika kita berluka 0 tambah 3? berluka maksudnya 3. Jadi koordinat A bayangannya 4 dan 3. X-nya 4, Y-nya 3. Oke, lalu B-nya. B-nya bayangannya berarti B plus T kan? B-nya berarti tadi berapa? 35. Translasinya 1, 3. Nah, tinggal juga nih, 3 tambah 1 berapa? 5 tambah 3 berapa? Sehingga kita jadi mengalami Dapatnya berapa bayangan B? Koordinatnya. Tapi itu bisa terkait dengan vitalitas juga, vitamin itu membantu membentuk 3 tambah 1 berapa? tadi gitu yang berkaitan dengan trombosit. Gitu, tapi mekanismenya 3 tambah 1 berapa? Oke, nanti mungkin kita bisa lihat ini 3 tambah 1, 5 tambah 3 berapa? Bekuan darah. 4, 8. 48. Oke. Nah, sekarang kita coba gambarin. Kalian supaya ada bayangan, kita coba gambarin titik-titik ini. Oke. Gambar keluarin gambarnya, tapi kalian bisa lihat awalnya seperti apa. Memang belum ada gambar bayangannya, tapi ini titik-titik. Oke, ini ada. Ya, ini titik O. Nah, ini titik asalnya. Lalu dia bergeser sejauh 1,3 seperti ini. Oke, nangkap ya? Jadi dia bentuknya nggak berubah, hanya posisi letaknya yang berubah. Ini titik O, ini titik A tadi di sini, dan ini titik B. Segitiga OAB ya. Bentar. O-nya, bentar, kita sesuaikannya. O-nya 00 udah, betul. 30, oh berarti ini A. Hanya di bawah.
Ini A-nya di bawah, B-nya di atas. Lalu kita akan lihat translasinya atau pergeserannya sejauh apa. Kayak tadi pergerakannya ya. Jadi kalian bisa lihat pergerakan pergeserannya dia. Masing-masing itu digeser sejauh mana sih? Nah, sejauh ini ternyata ya. Maka di titik O-nya, O bayangannya di sini, A bayangannya jadi bergeser ke sini, B bayangannya jadi ke sini. Tadi awalnya di sini, si A-nya, si B-nya, si A-nya di sini. Nah, sekarang kita coba gambar pergeserannya seperti apa. Ya. Ini kayak benar kasih garis merah aja. Pergeserannya begini ternyata. Dari sini ke sini, lalu dari sini dari O ke O aksennya di sini, lalu titik B-nya dari titik B ke atas ini, ke B atas. Jadi bergeser sejauh itu adik-adik. Ya, dia konsisten, nggak bisa masing-masing titik punya translasi sendiri, nggak bisa. Kalau bangun, satu bangun ditranslasi atau digeser harus translasinya sama. Ya, bisa dipahami tentang translasi. Pergeserannya begini bentuknya. Ada pertanyaan nggak tentang translasi? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang translasi? Aku enggak, aku screenshot dulu. Aku Iya. Oke. Udah? Kalau udah ada bayangan begini, kalian gak usah bingung lagi antara titik dengan bangunan. Itu kan punya prinsip yang sama, bergeser. Sama kayak kemarin antara titik dengan bangun, dia dicerminkan itu nggak ada perubahan secara bentuk, hanya berubah posisinya saja. Ya, bisa ya? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Udah di screenshot ini? Kak Bandar kasih 3 soal tentang translasi. Coba kalian kerjain ya adik-adik ya. Lihat nomor 1. Kak Bandar lingkari saja yang translasi. Sederhana ya, ya. Sederhana sekali. Nah, Dan nomor yang 1, tadi seperti nomor 4, dan nomor 5. Iya, hari ini tidak akan terlalu Ya. tidak akan terlalu lama. Coba kerjakan dulu nomor 1, 4, dan 5. Adik-adik ya. Nanti 11 lewat 13 kita bahas. Kalian cukup kerjakan satu nomor saja. Bisa mengangkut oksigen. Nggak usah tiga-tiganya. Pilih satu nomor aja. Antara nomor 1, 4, atau 5. Nanti 11, 13 kita bahas ya. Cukup jelas? Jadi dia mengangkut oksigen dari paru-paru Jelas ya? seluruh tubuh. Oke. Selamat Kalau mengerjakan. mendapatkan nutrisi penting,
Nah, buat Gracia, ini Kak Bandar baru cek tugas yang udah Gracia upload. Ini nggak salah. Hanya maksudnya Kak Bandar, titik A, B, C, D-nya itu kan sebuah bangun. Jadi ketika kamu empat-empatnya kamu refleksiin, itu gambar bangunnya gitu. Nangkep. Jadi waktu dia dengan sumbu X, bangunnya seperti apa? Nanti hubungin dengan garis. Gitu ya. Nanti kamu tahu bedanya bangun pertama sama bangun asli sama setelah dicerminkan. Gitu. Nangkep ya? Jadi dengan Y sama dengan X, nanti seperti apa? Bangunnya berubahkah? Atau misalkan tadinya dia landscape, tapi jadi potret. Bisa jadi begitu. Ya. Nangkep ya? Kalau ini kan masing-masing Gracia per titik nih. Yang titik A langsung di masing-masingin kan. Titik B dicerminin masing-masing gitu. Nah, kalau Kak Bandar mintanya bentuknya bangun itu masing-masing titiknya empatnya dihubungin dengan garis, lalu nanti kalian lihat kalau misalkan bangun itu dicerminkan oleh sumbu X seperti apa, bangun itu oleh sumbu Y seperti apa. Jadi buat yang lain juga ya, jadi sama. Kak Bandar butuh gambar bangunnya sebetulnya. Jadi dihubungin titik A, B, C, D-nya dihubungin ya. Gak apa-apa nanti di take down dulu yang ini, tarik dulu aja. Nanti kamu bikin yang baru sesuai bangunnya ya. Buat yang lain juga sama ya. Oke, jelas? Buat tugasnya yang pencerminannya. Kak Bandar lihat yang Jevin. Jevin sudah ada juga. Iya. Nah, kalau Jevin ini udah oke. Ya. Jevin sudah oke karena dia gabung seperti yang Kak Bandar minta dalam satu kertas. Bentuknya tinggal nanti Kak Bandar cek koordinatnya seperti apa, betul apa enggak yang Jevin ya. Jadi titik yang ABCD itu kalian gambari, lalu kalian cerminin masing-masing. Nanti kalian hubungin lagi titik-titik yang sudah kalian cerminin, lihat bangunnya seperti apa perubahan. Ya, Lionel gimana Lionel? Aku itu kemarin itu agak salah gambar jadinya harus, dan aku kan pakai pensil warna jadi agak susah tabur hapus. Aku pakai tip X. Bakal mungkin ada warna kuning itu kurang jelas. Iya. Nanti Kak Bandar cek ya bentar ya. Kak Bandar cek bentar yang foto Lionel ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Nah Lionel juga masih dalam bentuk titik-titik nih. Jadi titik-titiknya itu kan Kak Bandar sengaja bentuk sebuah bangun. ABCD itu adalah sebuah bangun. Jadi bangun itulah yang kalian refleksiin lewat titik-titiknya gitu. Nangkep ya? Yang Lionel ini sebenarnya tinggal hubungin garis-garis ABCD-nya aja. Nanti seperti apa lah ya, kalau Kak Bandar nanti keluarin jawaban Jevin nanti apa, jadi bocor kan. Pokoknya intinya gitu, titik ABCD-nya hubungin dulu, lalu bangun ABCD-nya dicerminkan oleh sumbu X seperti apa, oleh sumbu Y seperti apa. Nah itu aku masih belum tahu dan belum ngerti. Oke. Oke, udah jelas? Tentang tugasnya ya? Oke. Sebentar Kak Bandar cek tadi jawaban yang udah ngumpulin. Gak apa-apa, nggak bukan salah, cuman yang tadi yang Gracia mungkin tinggal hubungin ini aja titik-titiknya ya. Oke. Yuk, sekarang kita lihat nomor 1, 4, sama 5. Ada yang mau kasih jawabannya? Nomor 1.
Ya, nomor 1 5,0, 5,10 kata Gracie. Hasil translasinya. Titik A 7,6. Oke. Lalu si titik A ini ditranslasiin kan oleh titik T yang besarnya min 2,4. Oke, 7 tambah min 2 berarti kan 5. 6 tambah 4 berarti 10. Oke, betul. Sip. Nomor 1 udah oke. Nomor 4 ada yang mau coba kasih jawabannya? Silakan. Ada yang mau coba kasih jawaban? Nomor 4. 7,6. T-nya tadi min 24, min 5, 10 ya. Oke, nomor 1 betul ya. Thank you, Gracia. Yang lain? Nomor 4. Ada nggak yang mau kasih jawabannya nomor 4? Kira-kira titik translasinya berapa? Ada titik 2,-1 lalu ditranslasikan oleh titik 3,2, bayangannya berapa? Sama kayak nomor 1 berarti prinsipnya. Bayangannya berapa? Berarti kan 2-1 ditambah 32 ya. Berapa tuh jadinya? 2 tambah 3, min 1 tambah 2 berarti. 2 tambah 3 berapa? Halo. 7,6. Oke. 7,6 ya? Oh iya, 7,6. Sorry. Berarti, ya, thank you, Devin. Berarti min 6 tambah 4 bukan 10 ya? Berarti berapa? Min 6 tambah 4 berapa? Min 2. Min 2. Oke, berarti ini 5, min 2. Jadi koordinatnya 5, min 2. Lalu yang nomor 4 berapa jawabannya? 2 tambah 3, min 1 tambah 2 berapa tuh? 5 dan? Min 3. Min, Salah. Min 1. utang 1, 1. 1. 1. Oke, berarti jawabannya 5,1. Good, thank you, Pres. Nah, sekarang bayangannya adalah 4 min 1. Lalu titik G aslinya 7, min 5. Yang ditanyakan adalah si T-nya. Berarti ini AB ya. Nah, nanti kita tahu nih. 7 ditambah A hasilnya 4. Kira-kira ditambah berapa? 7 ditambah berapa hasilnya? Jadi buat nyari AB-nya, yang ini pindahin aja ke sini ya. Jadi gini. 4 min ya jadinya ya. 7-nya kan pindah jadinya. Lalu ini min 1, min 5. Lalu ini dapatlah AB-nya. 4 kurang 7 berapa? Min 1 dikurang min 5 berapa? 4 kurang 7 dulu deh, Bang. 4 dikurang 7 berapa? Berapa kali 4 kurang 7? Ada yang bisa jawab? 4 kurang 7 berapa? Min 3. 3. Lalu min 1 dikurang min 5. Min 1 dikurang min 5. Min ketemu min jadinya Plus. plus. Min 1 tambah 5 jadi min 1 tambah 5. 4.
Jadi translasi AB-nya adalah titik T-nya adalah 3, sip, beres. Oke, silakan catat dulu. Udah kita mau absen. Sulit nggak belajar translasi? Nggak sulit ya? Oke, kita absen yuk. Ini udah di screenshot, udah dicatat. Kalau udah ke bandar stop share, ya, yuk kita absen ya. Silakan open cam-nya, kita absen ya. 3, 2, 1. Oke. Thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Bentar. Wait a minute. Bentar ya. Jangan dulu ya. Jangan keluar dulu. Bentar. Bandar salah screenshot. Bentar. Oke. Ya, thank you adik-adik semua. Bye-bye. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yuk.